Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Saputra. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Framework Information Technology Infrastructure Library dalam kurung ITIL V3 dengan studi audit teknologi informasi sistem informasi akademik atau yang bisa diangkat perguruan tinggi. Baik, yaitu adalah yang pertama judulnya. Lalu yang kedua yaitu nama jurnal. Nama jurnal di sini adalah Jurnal Sistem Informasi dan Telematika. Untuk volume ini berada di volume 11 nomor 1 dan tahun 2020, Juni 2020. Lalu untuk selanjutnya penulisnya adalah Retno Dwi Handayani dan Arsyad Abdul Aziz. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan kepada perguruan tinggi XYZ untuk mengetahui kinerja ataupun kualitas layanan teknologi informasi sistem informasi akademik yang digunakan dengan cara membandingkan tingkat kematangan teknologi informasi kondisi saat sekarang dan kondisi yang akan datang. Hasilnya merupakan gap analisis dan rekomendasi untuk perbaikan kualitas layanan teknologi informasi. Audit teknologi informasi pada perguruan tinggi digunakan untuk mengetahui kapabilitas teknologi informasi yang digunakan. Lalu untuk subjeknya yaitu perguruan tinggi XYZ ya. Lalu untuk metode kita menggunakan metode ini. Audit teknologi informasi ini menggunakan framework ITIL V3 dengan alasan metode tersebut lebih mudah digunakan dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja teknologi informasi guna meningkatkan kepuasan stakeholder. Nah, untuk objeknya ini benar tadi, perguruan tinggi XYZ. Lalu yang selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Baik, untuk hasil pembahasan, hasil observasi wawancara dan kuesioner pada perguruan tinggi XYZ. Data kuesioner selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan framework ITIL V3. Dari hasil audit teknologi informasi di perguruan tinggi XYZ menggunakan framework ITIL V3 dapat dilihat pada tabel 3. Itu ini. Pertama, domainnya service strategi dengan current maturity atau saat ini 3,83 dan expected maturity atau targetnya 4,56. Lalu untuk si service design saat ini berada di angka 4,08, sedangkan untuk targetnya adalah 4,78. Selanjutnya yaitu ada service transition yang saat ini berada di nilai 3,64 dengan tujuan atau target 4,82. Lalu yang keempat adalah service operation yang saat ini berada di angka 4,05 dengan target 4,48 dan continuous service improvement atau CSI yang saat ini berada di angka 4,09 dengan target 4,09. Rata-rata untuk saat ini berada di angka 3,94 dan dengan targetnya 4,67. Berdasarkan hasil perhitungan maturity level pada tabel 4, diperoleh nilai current maturity terbesar berada pada domain continuous service improvement. Ini 4,09. Berada pada level 4, manage and measurable. Nilai current maturity terkecil berada pada service strategi dengan current maturity 3,83 dari target 4,56. Dan nilai rata-rata current maturity berada level 4, manage and measurable dengan nilai sebesar 3,94. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner yang telah dibagikan pada bahwa perguruan tinggi XYZ sudah dapat mengukur dan memonitor prosedur yang ada sehingga mudah ditanggulangi jika terjadi penyimpangan secara proses
serta proses yang sudah berjalan dengan baik dan konstan. Lalu berikut adalah diagram maturity level. Untuk diagram maturity level, gap analysis dari service strategi adalah 0,73. Lalu untuk service design ada di 0,70. Untuk service transition ada di 1,18. Sedangkan di service operation ada di 0,3. Lalu yang kelima, CSI ada di 0,60 dengan rata-rata 0,73. Baik, itu adalah untuk hasil pembahasan. Lalu yang ke-12, kesimpulan. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian di perguruan tinggi FYZ, diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan perguruan tinggi FYZ dapat menerapkan layanan teknologi informasi sudah sangat baik dengan melihat nilai rata-rata gap analisis dari kelima domain yang terdapat pada ITL V3 sebesar 0,73. Hal ini menunjukkan bahwa semua proses dan layanan teknologi informasi sudah berjalan dengan baik. Sistem sudah terintegrasi, adanya kode akses bagi user dimanapun berada, serta perlu dilakukannya monitoring dan evaluasi layanan teknologi informasi secara berkelanjutan untuk menunjang kegiatan pada perguruan tinggi XYZ. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.